Ngapa? Aduh, gimana ya? Gue tuh bentar lagi tuh mau sidang skripsi. Oke. Dan itu tuh gila, gue tuh gelisah banget, tau gak sih? Gue tuh jadi overthinking soal apa yang akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang dikasih ke gue, Oke. argumen-argumen yang dikasih sama dosen penguji gue, sehingga tuh gue kayak sekarang tuh merasakan suatu hal yang gue cari di internet tuh yang katanya anxiety disorder. Sehingga tuh yang di mana gue tuh kayaknya harus butuh yang namanya self healing, tau gak sih? Liburan gitu di Bali. Bentar. Lo udah siapin belum materinya? Lo bilang kan mau sidang skripsi nih. Lo udah prepare belum? Materinya apa aja yang mau dibahas nanti? Udah siapin belum? Belum sih. Belum. Terus lo Belum. ngapain aja? Scroll TikTok. Terus nyari-nyari soal anxiety disorder sendiri gitu. Ya kan biar keren gitu bahasanya kan anxiety gitu kan. Terus apa nih bahasa apa nih ya? Wah, gue pakai aja nih keren. Terus yang ya. lo lihat di Google, berdasarkan hasil Google lo merasa lo kena anxiety disorder. Itu yang gue rasakan. Tapi lo udah tahu belum artinya bener-bener anxiety itu kayak gimana? Nggak Mental tahu sih. illness tuh kayak gimana? Nggak tahu sih, karena yang gue lihat ya bahasanya keren aja gitu, anxiety disorder, self healing. Yang kayak gini nih ya teman-teman Artcast harus kita kupas tuntas di Arnoldi Podcast. Artcast Arnoldi Podcast. Nah, gimana tuh? Tadi kan lo bilang katanya suatu hal itu tuh belum tentu nih di gua nih. Iya, oke. Jadi kita mulai dari awal aja ya. Oke. Kasusnya nih sekarang ya kan, guys. Banyak banget orang-orang tuh yang apa ya, yang self diagnose. Oke. Apa sih namanya, mendiagnosa sendiri gitu tanpa Sotoy. Iya, sotoy. Bahasanya sih gitu ya. Bahasanya tuh gitu. Cuma kalau kata anak Jaksel kan Yes. self diagnose. Iya Jadi sih. tuh orang-orang tuh banyak kan sekarang sedikit merasa gelisah, sedikit merasa sedih. Banyak-banyak terus apa searching Google. Ya kayak tadi Bagas Iya lah sih, ya. kayak gua tadi. Kayak tadi Bagas gitu ya. Sedikit-dikit nyari di Google terus kayaknya gue kena anxiety disorder. Kayak gue kena bipolar. Waduh. Kayak gue kena, wah Nah, itu itu penyakit. tuh bahasa-bahasa itu tuh gue sebenarnya agak nggak ngerti sih, cuman Masih nggak yang ngerti kalau ya? gue lihat sih keren aja gitu bahasanya, makanya tadi gue pakai guys. Cuman emang kenyataannya emang banyak banget yang kayak gitu ya guys. Banyak banget yang mereka itu karena lagi hype nih. Lagi banyak banget nih kayaknya yang kena mental illness. Terus banyak banget nih yang kena anxiety disorder. Terus pas dilihat-lihat gejalanya gelisah, overthinking. Wah, jangan-jangan gue anxiety disorder. Itu dia. Langsung kayak gitu. Padahal kenyataannya tuh enggak. Oh, kenyataannya enggak tuh begitu? Kenyataannya enggak. Kayak gimana ya, orang-orang yang benar-benar punya penyakit panic attack, panic disorder, anxiety disorder, terus ya segala macamnya, OCD. Itu sebenarnya mereka nggak mau bahkan gitu loh. Oh, nggak minta gitu Nggak kan ya? minta. Nggak berharap Nggak gitu ya? berharap untuk dapat penyakit kayak mental kayak gitu ya. Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang justrunya anak muda malah pengen banget tuh kayak segala macam dipakai. Iya, soalnya kan ya yang kayak gitu kan lagi hype ya, balik lagi. Lagi sering kayak diucapin tuh yang kayak, aduh gue overthinking dikit nih. Allah, jangan gue kena anxiety disorder. Iya. Cuman gara-gara lo lihat dari Google apa arti-artinya gitu, apa gejala-gejalanya. Nggak ditelusuri lebih nggak gitu ditelusuri, ya. bahkan lo nggak ada willing, nggak ada kemauan untuk ketemu sama dokter atau check up ke psikiater deh seenggaknya. Karena emang jadi gue emang ada kakak kelas gue dulu waktu di SMA, dia itu punya sakit bipolar. Dan dia tuh sering cerita lah gitu kurang lebihnya ya di story Instagramnya. Penyakitnya dia, tentang kelainan dia. tentang kayak face-nya tuh, jadi kayak ada fase-fasenya gitu loh guys. Oke. Kalau bipolar tuh kayak gitu. Jadi bipolar tuh bukan yang kayak sebentar lo sedih, terus sebentar lo seneng, sebentar lo sedih, sebentar lo seneng. Enggak kayak gitu, tapi ada fase-fasenya ternyata. Oh gitu. Iya, yang gue tahu dari story-nya kakak kelas kan gue itu. lu bilang kan tadi kayak ada fase-fasenya tuh. Ya bener sih, selama ini tuh gue menangkap bipolar itu kayak mood swing jatuhnya. Iya. Orang yang punya Bener. mood tapi kok berubah-berubah banget dengan cepat gitu.
tanpa sesuatu hal yang jelas gitu iya. kan. Nah itu beda-beda ya. Kalau misalnya emang yang kayak bipolar mungkin udah parah, mungkin dia kayak emang mungkin bisa lebih ganti kayak lebih cepat. Cuma setahu gue tuh ada fase-fasenya, satu fase itu bisa kayak 2 bulan atau 3 bulan. Lama juga ya? Iya lama juga. Kayak misalnya ini lagi di fase depression, lagi fase depresi gitu, lu bakal kayak nangis Depresi terus gitu, nangis, Gak ada sedih. alasan yang jelas, tapi lu nangis aja. Gitu sebenarnya. Terus kalau fase yang satu lagi tuh yang maniak kalau nggak salah ya. Maniak itu kayak gimana sih? Maniak itu jadi kayak tiba-tiba lu udah gitu. hyper, Iya, hyper di dalam segala hal Segala gitu. hal? Segala hal. Oke. Bahkan kalau misalnya kita ngomong seks aja dia bisa hyper seks. Iya? Orang yang maniak di fase maniak saat bipolar gitu. Terus kalau misalnya orangnya psikopat? Ya, itu beda lagi. Itu emang psikopat itu kan juga salah satu kelainan jiwa Iya, ya. kelainan jiwa, benar. Nah, kalau mental illness ini adalah penyakit gitu loh yang sebenarnya bisa disembuhin juga gitu loh. Oh, bisa disembuhin? Bisa disembuhin. Terapi? Terapi caranya. Oke, Makanya oke, kalau oke, misalnya tahu, kalian merasa emang bener-bener ya, kalau menurut gue, kalau teman-teman Arekes tuh merasa emang sedih terus-terusan, galau, yang kayak kalian nggak bisa bangkit, jangan self diagnose, jangan kayak Itu sotoy. yang utama ya, itu yang utama ya. Jangan sotoy, jangan kayak ngeklaim, wah gue nih kayaknya lagi depresi. Depresi itu salah satu penyakit loh. Yes, Kan gua kenal lagi nih, anxiety iya. disorder, ya gue nggak bisa fokus, bla 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 bla, nggak bisa kayak gitu guys. Jadi emang apapun ya, apalagi yang menyangkut diri kalian sendiri ya, menurut gue kalau misalnya emang kalian ada yang merasa salah dalam Konsultasikan diri, ke yang profesional ya. konsultasikan ke profesionalnya langsung gitu, jangan oke, kayak oke. apa-apa langsung anggap, oh iya nih gue lagi overthinking, lagi kayak Langsung kan kayak gue tadi ya. depresi banget nih. Apalagi mentang-mentang bahasa bagus kan tadi kalau gue kan tadi mentang-mentang bahasa bagus juga Iya pakai, guys. benar tuh kayak gitu. Jadi ya lebih baik ada baiknya karena ketika orang yang beneran punya mental illness terus dengar kalian yang kayak cuman main-main dengan penyakit Ya. itu, Jadi istilahnya malah kayak Istilahnya- diejek-ejek gitu ya jatuhnya. iya istilahnya kayak ya ibaratnya gini deh, gue lagi sakit pilek, lo nggak pilek tapi lo so-soan pilek, Iya. ya kan gue yang kayak Ngeledek. nih sebel banget gue, lu nggak tahu apa yang gue Benar, rasain, benar, terus lu benar. kayak tiba-tiba seolah-olah lu kayak pengen sama penyakitnya itu, Iya kayak benar. sedih kan pasti, jadi ya Nggak baik, guys. ya nggak baik bener. Jadi kayak ya kalau misalnya emang kalian merasa gelisah yang berlebihan Ya, itu. atau merasa sedih terus-terusan nggak bisa bangkit, atau sekedar kalian mau cerita aja deh Ya, curhat. sebenarnya kan penyakit mental tuh ya itu kan balik lagi ke diri sendiri. Kayak apa ya, apa yang salah dari diri kita, Ya. lagi ada masalah apa, mungkin karena masalah itu terus yang bikin tingkat stres kita jadi naik gitu, itu akhirnya memicu ke mental illness, ke mental health kita, ke kesehatan mental kita ya jadi terganggu. Nah ya ada baiknya kalau misalnya emang kalian gak punya tempat buat cerita, ya curhatlah ke psikologi, benar. boleh, atau kalian bisa cari satu orang yang tepat gitu ya yang buat jadi tempat cerita kalian kayak gitu. Karena emang stres tuh kan salah satunya gara-gara itu ya nggak sih? Kalau lu gimana? Kalau gue sih pasti pernah sih ngerasa kayak nggak ada tempat buat cerita, akhirnya gue stres sendiri. Tapi gue bukan berarti gue kayak aduh gue depresi. Enggak. Iya benar-benar. Kalau mungkin gue sih stres mungkin karena mungkin ada problem. Ya. Gue nggak bisa handle, gue nggak sharing gitu ya mungkin ya. Iya, Jadi bener. ketahan sendiri, jadinya gue yang pusing. Iya pasti kayak stres gitu, sendiri, guys. karena emang awal mulanya penyakit mental itu pasti dari kitanya juga, atau Iya. mungkin bisa juga kan kayak mungkin kalian punya trauma, bentar, bisa dibully, dibully, terus mungkin juga dari keluarga, kita nggak ada yang tahu bener-bener kayak kan ada tuh yang punya penyakit daddy issues, trust issues, bla bla bla. Nah trust issues itu sebenarnya tuh yang lebih parah lagi loh. Maksudnya kayak lu gitu. bener-bener kayak nggak bisa percaya sama orang. Iya tuh sampai bener-bener- udah gue kayak misalkan dia habis kayak lu jadi dikecewakan nutup. gitu Iya, kan. lu tuh jadi kayak nutup dan lu jadi nggak bisa bergaul, jadi lu nggak bisa Nggak membuka diri bersosialisasi, lagi, nggak iya, nggak benar. membuka diri. Sebenarnya trust issues tuh menurut gua ya sesuatu yang lebih parah lagi gitu, lebih deep lagi Iya gitu. benar. Jadi begitulah guys cerita kita hari ini. Lumayan buat nih, teman-teman. gue dari Vira jadi paham nih. Jadi soal itu tuh bukan hal yang main-main guys. Benar. Itu tuh nggak bisa seolah-olah
gue tuh ngerasa begini padahal belum tentu kan. Iya. Terus kalian pakai terus jadi istilahnya orang yang beneran kena tuh jadinya istilahnya Iya, jadi kayak makin lu gila ya. Iya, gue aja nggak Ngeledek. mau. Iya, kayak istilahnya gitu. kan orang yang kayak depresi nih, misalnya ngeliat terus orang yang kayak mungkin masalahnya nggak Biasa jelas, aja, iya, nggak belum- jelas gitu. Lo nggak ada diagnose dari dokter apa-apa, tapi lo tiba-tiba bilang depresi. Terus orang yang beneran depresi tuh kayak, gue aja gila. gak pengen depresi coy. Iya. Tapi kok lo pengen depresi? Kayak gitu pasti kan. Iya, itu dia guys. Sudah benar. Makanya jangan, kalau misalnya kita bisa menjaga sesuatu ya dijagalah sebaik Benar, mungkin. benar, Baik benar. dari kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, bahkan ucapan kita. Itu Itu harus dia, dijaga banget guys. Karena kita nggak pernah tahu ya keadaan orang tuh kayak gimana di sekeliling iya, kita. benar, Bener kan? Kayak contohnya ya kayak misalnya lu ngomong kayak gitu tadi depan gue. Iya. Sedangkan gue yang bener-bener punya sakit anxiety disorder itu. Waduh. Pasti kan bakal menyakiti kita kan yang Dipukul sama sakit. dia. Iya, langsung gue pukul tadi bukan langsung gue. Itu dia, Ya guys. kurang lebih begitu guys. Jadi buat teman-teman Arkes yang mungkin punya masalah pribadi tapi nggak punya tempat buat cerita, Curhat, ya. boleh banget ceritain di kolom komentar atau bisa langsung DM pribadi kita ke Instagram. Arnoldi Entertainment. Bener banget. Dan juga ada TikTok kita di Arnoldi Entertainment. Buat teman-teman yang belum follow, boleh banget di follow. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka sama konten kita kali ini. Thank you buat teman-teman Arkes yang udah ngikutin kita. See you guys. Bye-bye.